Di awal film diperlihatkan Kevin, Stuart, Bob, dan minion lainnya sedang menonton iklan sebuah blender. Para minion tertarik nih ingin membeli blender tersebut. Mereka akhirnya membongkar celengan, tapi uang mereka tidak cukup. Lalu para minions mempunyai ide nih menjadi tukang kebun untuk mendapatkan uang. Para minion pun membersihkan kebun di rumah panti jompo. Bukannya berkebun, mereka malah mengacaukan kebun di sana. Melihat itu, penghuni panti jompo malah terhibur dengan kekacauan yang dibuat oleh para minion dan memberi upah yang banyak. Dan akhirnya para minion pun membeli blender tersebut. Karena kelelahan, minion tidak sanggup memblender pisang lagi. Lalu muncullah iklan blender terbaru yang lebih canggih, yaitu blender otomatis. Melihat itu, para minion pun ingin membelinya. Setelah cerita minion tadi, ada episode berikutnya dengan judul Super Gadget. Diperlihatkan seekor pahlawan anjing bernama Super Gadget. Dia mencoba menyelamatkan seekor anjing bernama Max yang diculik oleh sekelompok tupai. Hingga akhirnya Gadget sampai di sebuah rumah pohon. Terlihat seekor anjing dikendalikan oleh seekor Raja Kutu dan Max ditawan di sana. Raja Kutu ini ingin mengendalikan seluruh anjing di kota. Lalu Gadget melawannya. Namun si Raja Kutu pindah ke tubuh Max dan mengendalikannya. Kemudian Gadget menggunakan vacuum cleaner untuk menyedot si Raja Kutu. Lalu Gadget membuang vacuum cleaner berisikan Raja Kutu jauh keluar angkasa. Gadget pun berhasil menyelamatkan Max, tapi vacuum cleaner kembali mendarat di bumi dan Raja Kutu menyerang si Gadget. Ternyata itu semua hanyalah mimpi si Gadget. Lanjut lagi nih, di episode berikutnya diperlihatkan para minion Stuart dan juga Dave yang dipenjara sedang mengerjakan tugas mereka. Tapi minion malah asik bermain hingga sheriff marah dan memberikan pekerjaan lebih berat dari sebelumnya nih di luar penjara. Di situ Stuart dan Dave dirantai bersama penjahat kelas kakap. Tiba-tiba penjahat itu mencoba kabur dengan menaiki sebuah truk dan minion pun ikut terbawa. Lalu polisi akhirnya mengejar mereka. Hingga malam harinya, Dave yang melewati rel kereta tak bisa bergerak karena rantainya melekat dan kereta akan melintas. Melihat itu si penjahat tidak peduli, namun Stuart menolong Dave. Akhirnya minion selamat, sementara penjahat yang rantai terputus kabur sendiri nih dan dikejar oleh polisi. Sedangkan Stuart dan juga Dave kabur menuju sirkus. Kemudian kabur dengan meledakan meriam hingga mereka terbang keluar sirkus. Tapi minion malah mendarat di dalam penjara. Nah, episode berikutnya diperlihatkan Eddie nih yang asik bermain PlayStation. Kemudian muncullah iklan di TV promosi sebuah earphone yang bisa mengatur keseharian menjadi lebih sehat dan juga teratur. Dalam 1 minggu jika berhasil akan mendapatkan sertifikat. Tidak lama kemudian Eddie mendapatkan paket dari ibunya berisikan earphone tersebut. Ibunya ingin nih Eddie tidak terus bermain PS dan lebih meningkatkan produktivitas. Eddie pun terpaksa menggunakan earphone itu. Dia mengikuti semua perintah nih, mulai dari membersihkan rumah, membuat jus sehat, yoga, bangun pagi, lalu olahraga. Semua dilakukan selama seminggu. Yes, Gary. It's time to kick it. Hingga Eddie berhasil nih, namun dia tidak mendapatkan sertifikat itu. Karena kesal, akhirnya Eddie mendatangi rumah bintang iklan earphone bernama Gary. Sayangnya, sesampainya di sana Eddie malah melihat keseharian Gary berbeda dengan yang diperintahkan di earphone. Ternyata nih Gary ini juga senang bermain PS dan akhirnya mereka pun asik bermain bersama. Oke nih, lanjut ke episode selanjutnya. Diperlihatkan minion Phil dan juga Dave yang berada di lab rahasia. Karena bosan berada di sana, mereka asik bermain melempar kertas ke tong sampah. Mereka berlomba-lomba memasukkan kertas terbanyak. Tidak mau kalah, mereka melakukan sparring tinju. Hingga mereka kelelahan lalu mengganti pertandingan dengan menaiki tabung gas. Hal itu membuat bom di lab berjatuhan.
Hingga mereka ikut meledak bersama bom tersebut. Tak merasa lelah, mereka melanjutkan melempar kertas kembali. Lanjut nih, episode selanjutnya diperlihatkan manusia purba bersama bayinya. Kemudian manusia purba ini melihat minion Kevin dan juga Stuart sedang menyantap pisang. Lalu manusia purba itu menitipkan bayinya ke minion karena dia mau berburu kerbau untuk dimakan. Tapi bayi itu tidak mau diam hingga mereka mengikatnya. Bayi itu pun kesal diikat dan memukul mereka dengan mainannya. Di situ Kevin membuang mainan itu ke atas bukit. Si bayi semakin kesal melemparkan batu ke mereka. Tak lama si bayi lepas dari ikatannya dan naik ke atas bukit mengambil mainannya. Lalu si bayi terjatuh dan muncul burung Squaw King yang menangkap lalu membawanya pergi. Mereka pun mengikuti kemana burung itu pergi hingga sampai di sarang telur burungnya. Si bayi memukul telur itu hingga retak. Lalu datanglah Squaw King dan mengira minion pelakunya. Mereka pun akhirnya kabur dari sana. Hingga akhirnya mereka selamat di waktu yang tepat saat manusia purba kembali. Dia meminta minion memasak kerbau itu. Setelah matang, Stuart mau memakannya namun dihentikan oleh Kevin. Tak sadar bayi itu memakannya hingga habis. Nah, saat manusia purba kembali melihat makanannya habis, lalu marah dan mengejar minion karena mengira merekalah yang memakannya. Tiba-tiba Squaw King muncul dan membawa bayi itu lagi. Episode selanjutnya diperlihatkan seorang pria yang sampai di rumahnya. Lalu 2 ekor beruang ingin meminjamkan kereta kuda, tapi tidak diperbolehkan oleh si pria. Akhirnya diam-diam 2 beruang itu menjalankan kereta kuda tersebut. Hingga di atas bukit kuda itu berhenti karena kecapean dan membuat tali kereta lepas dan berjalan mundur. Si kuda mengejarnya, sementara 2 beruang berusaha menghentikan kereta itu. Hingga akhirnya kereta berserta kuda kembali tepat waktu. Tapi tidak lama kereta itu hancur dan 2 beruang ketahuan memakai kereta si pria. Walaupun episode tadi sangatlah singkat, kita lanjutin lagi aja nih episode selanjutnya. Diperlihatkan keluarga Nelson yang selesai merampok di sebuah museum. Bayi mereka bernama Binky, kehilangan empengnya nih yang ternyata tertinggal di museum. Ayahnya mengatakan sudah waktunya Binky berhenti memakai empeng. Kemudian malam harinya Binky tidak bisa tidur memikirkan empengnya yang hilang. Akhirnya Binky mempunyai ide nih untuk pergi ke museum dengan menaiki drone. Sesampainya di museum dia menyelinap masuk ke sana. Karena sering melakukan aksi pencurian, dia berhasil masuk melewati sensor keamanan. Di situ Binky mencari kesana kemari empengnya nih, hingga akhirnya menemukan di atas sebuah patung. Tapi sayangnya dia ketahuan oleh petugas di sana. Lalu Binky melemparkan ketapel hingga petugas terkena reruntuhan patung. Orang tua Binky mengecek ke kamar nih. Untung aja Binky sudah kembali ke kamar dan dia berhasil mendapatkan empengnya kembali. Oke, lanjut lagi episode selanjutnya. Diperlihatkan minion Ken dan juga Mike bekerja memilih sebuah paket. Di sini Ken asik bermain dengan melemparkan paket hingga sebuah paket tersumbat di lubang. Melihat itu Mike membetulkannya hingga membuat isi paket pecah yang ternyata berisi cairan ungu dan mengenai muka Mike. Tiba-tiba Mike berubah menjadi zombie ungu. Tapi kembali normal kembali. Lalu mereka pun kembali bekerja. Kemudian Ken melihat Mike yang berubah menjadi zombie memakan semua paket dan menjadi normal kembali lagi. Di situ Mike terus-menerus berubah. Ken tertawa nih melihatnya hingga salah satu paket berisi kucing hampir dimakan oleh Mike. Di sini Ken menyelamatkan para kucing tersebut. Hingga akhirnya Ken berhasil. Lalu Mike yang bersin menyipratkan cairan ungu ke para kucing. Kemudian Mike kembali normal tapi para kucing berubah menjadi zombie. Nah, episode terakhir nih diperlihatkan Gunther yang datang ke rumah Rosita. Dia akan menjaga anak-anak Rosita selama dia pergi. Tepat jam 9 malam Rosita akan pulang.
Kemudian Gunther tidak sengaja menginjak mainan dan membuat Tini terbangun. Dia menanyakan keberadaan ibunya lalu meminta permen ke Gunther. Awalnya Gunther menolak, tapi tidak tega dia akan memberinya. Lalu Gunther tidak sengaja menumpahkan isi toples berisikan permen, hingga membuat semua anak Rosita terbangun dan memakan semua permen tersebut. Hal itu membuat anak-anak tidak terkendali. Tidak tinggal diam, Gunther memainkan musik dan menari hingga membuat anak-anak kelelahan menari hingga tertidur. Sebentar lagi jam 9, Gunther dengan cepat membawa anak-anak ke kamar masing-masing. Lalu Rosita pun pulang, dia melihat semua baik-baik saja di sana. Tapi salah satu anaknya tertinggal di atas kipas dan Rosita pun mengetahuinya. Diperlihatkan salah satu minions bernama Stuart yang sedang membersihkan kaca jendelanya. Dia melihat orang-orang mengajak anjing peliharaannya untuk berkeliling. Melihat itu Stuart ingin mengajak hewan peliharaannya juga. Dia mengajak Kyle anjing peliharaan Gru. Namun dia tidak mau. Kemudian Stuart mencari hewan lainnya nih, namun tidak ada satupun yang mau. Hingga tiba-tiba datanglah UFO dari luar angkasa. Lalu Stuart memberi makan UFO itu. Melihat UFO itu sangat patuh, Stuart pun menjadikannya hewan peliharaan dengan mengajaknya berjalan-jalan dan juga bersenang-senang bersama-sama. Saat malam hari, UFO menggambar rumah di langit, di mana tempat asalnya berada. Terlihat UFO ini merindukan keluarganya. Stuart yang melihat itu ingin membantu UFO dengan mengirimkan sebuah foto UFO dan dirinya ke tempat asal UFO-nya. Keesokan harinya, Stuart yang melihat UFO sedih memberi kejutan nih, yaitu kedatangan keluarga UFO yang akan menjemputnya. Di situ pun UFO pun sangat senang dan berterima kasih kepada Stuart. Tapi Stuart sangat sedih karena dia tidak punya hewan peliharaan lagi. Sebelum pergi, UFO dengan keahliannya dia membuat seekor kumbang menjadi besar nih untuk dijadikan peliharaannya. Pada suatu hari terlihat seekor anjing nih yang menjaga majikannya yang sedang sakit. Dia melihat majikannya kehabisan teh. Melihat itu si anjing inisiatif mengambil koin untuk membelikan teh. Meskipun di luar badai salju, si anjing tetap berangkat dengan melewati badai salju. Singkat cerita, sesampainya di sebuah toko, anjing itu dilarang masuk oleh pemilik toko. Tidak menyerah begitu saja, si anjing diam-diam masuk melalui jendela yang terbuka. Lalu dia mencoba mengambilkan kotak teh yang berada di atas. Hal itu membuatnya ketahuan oleh pemilik nih, hingga hampir menjatuhkan mesin kopinya. Akhirnya dia berhasil mengambil teh tersebut dan langsung pulang membuatkan teh untuk majikannya dan membuatnya senang. Nah, pada suatu hari, para minions yang sedang bermain lalu didatangi oleh Margo, Edith dan juga Agnes yang memamerkan lencana yang mereka dapat saat mengikuti perkemahan pramuka. Melihat itu, Kevin, Bob dan juga Stuart terkesima. Lalu mereka ikut dalam pramuka nih dipimpin oleh Scott. Tugas awal mereka adalah membuat tenda, tapi para minions gagal membuatnya. Begitu juga tugas selanjutnya nih, para minions gagal melakukannya berbeda dengan peserta lainnya yang mahir menjalankan tugas. Tidak menyerah, para minions terus berusaha. Hingga akhirnya para minions berhasil menyalakan api unggun. Kevin yang sedang memegang roket yang tadinya untuk menyalakan api, dan karena tidak jadi dipakai, Kevin melemparkannya ke arah bendungan hingga air masuk ke perkemahan. Setelah kejadian itu, Kevin, Stuart dan juga Bob kembali pulang tanpa mendapatkan lencana. Melihat itu, Margo, Edith dan juga Agnes memberikan lencana mereka nih. Kevin, Stuart dan juga Bob pun senang lalu memamerkannya ke para minions lain. Melihat itu, semua minions pun ikut dalam perkemahan pramuka.
Terlihat ada seekor tikus nih bernama Norman yang tinggal di gorong-gorong rumah. Di sana setiap harinya Norman menonton semua aktivitas yang dilakukan oleh manusia. Tak sengaja Norman melihat seorang pria yang sedang memasukkan racun ke dalam sebuah minuman nih untuk diberikan kepada pacarnya. Melihat itu Norman menggagalkan rencana pria tersebut. Hingga si wanita mengetahui rencana jahat pacarnya itu. Lalu si pria tidak menyerah, ingin menyakiti pacarnya. Di situ Norman tidak tinggal diam, dia menyerang si pria tersebut. Akhirnya Norman berhasil membuat pria itu ditangkap oleh polisi atas rencana jahatnya. Di sisi lain terlihat anak-anak mengejar truk es krim yang sedang lewat. Agnes pun ikut mengejarnya tapi dia malah terjatuh. Lalu Kevin, Stuart dan juga Bob menolong Agnes. Melihat sepedanya rusak, mereka ingin membuatkan sepeda baru yang lebih canggih nih dan melatih Agnes agar bisa mengendarai sepeda dengan benar. Hingga akhirnya sepedanya jadi nih dan Agnes bisa mengendarai sepeda tersebut. Para anak-anak yang lain terkesima melihat sepeda barunya. Kemudian truk es krim pun lewat. Agnes dan lainnya menghentikan truk itu. Tiba-tiba perampok yang mencuri perhiasan kabur dengan menaiki truk es krim tersebut. Agnes yang merasa sedih tidak bisa membeli es krim langsung mengejar truk itu menggunakan sepeda canggihnya. Hingga akhirnya Agnes berhasil menghentikan perampok itu dengan menabrakkan sepedanya. Setelah kejadian itu, Agnes kembali memakai sepeda lamanya yang ternyata sudah di-upgrade oleh Minions, yang ternyata bisa berubah bentuk menjadi Iron Man. Suatu hari Johnny bernyanyi sambil memainkan pianonya nih di hadapan Crowley. Lagu yang romansa membuat Crowley menghayal mempunyai pacar. Kemudian Johnny membantu Crowley mendapatkan pasangan dengan mendaftarkannya di kencan online. Lalu memasukkan profil tentang Crowley dan hal-hal yang disukainya termasuk mandi bulan. Tak lama kemudian banyak pria yang menyukai profilnya. Setelah itu Crowley memulai kencannya. Satu persatu dia mengencani pria tersebut. Namun sayangnya tidak ada yang benar-benar tulus kepadanya dan hal itu membuatnya merasa sedih. Kemudian Crowley yang berjalan pulang tidak sengaja mata palsunya terlepas hingga jatuh tepat di sebuah mobil. Yang ternyata seekor kadal nih yang seumuran dengannya. Dia membantu mengambilkan mata Crowley, kemudian mendekatinya dengan mengajaknya mandi bulan. Crowley pun setuju dan akhirnya dia mendapatkan pasangan yang tulus kepadanya. Pada suatu hari, Kyle yang tidur terbangun mendengar pengantar surat. Mendengar gonggongan Kyle membuat pengantar surat kabur ketakutan. Kemudian Kyle bermain di halaman rumah dan menemukan mainan squishy. Lalu dia terpesona nih melihat anjing betina bernama Bella. Saat ingin menghampirinya, anjing lain mendahulinya dan membuat Kyle menelan squishy. Kyle yang merasa sedih melihat anjing itu memberi hadiah tulang kepada Bella, yang jauh beda dengan hadiah squishy-nya. Saat melewati sebuah toko, Kyle mempunyai ide memberikan kalung untuk Bella. Dia melihat pengantar surat bernama Abner yang akan masuk ke dalam toko untuk menemui Miriam, si pemilik toko. Di situ Kyle pun ikut masuk bersamanya. Abner ketakutan nih melihat Kyle, tapi Miriam malah menyukai Kyle dan mengira itu anjing milik Abner, hingga Miriam memakaikan kalung kepada Kyle. Setelah itu Kyle pun pergi untuk memberikan kalung sebagai hadiah untuk Bella. Tapi anjing lain merebut kalung itu dan membuat Kyle terlempar jatuh di hadapan Bella. Hingga squishy yang tertelan keluar kembali. Lalu Bella menolak hadiah kalung dari anjing lain dan memilih squishy milik Kyle. Hal itu membuat Kyle merasa sangat senang. Dia perlihatkan Lorex nih yang sedang melancarkan aksinya bersama seekor anak beruang. Mereka akan mengganggu seorang pria yang tidur dengan cara menakut-nakutinya. Tapi aksi Lorex ketahuan oleh si pria itu dan menyemprotkan air ke arah Lorex hingga terpental. Suatu hari di kutub utara, box pengantar paket tidak sengaja nih menjatuhkan salah satu paketnya, yang ternyata berisi minion yaitu Stuart, Kevin dan juga Bob. Mereka mengira sudah sampai di tujuan mereka nih, yaitu Miami.
mereka baru sadar berada di kutub utara dan menuju suatu rumah untuk menghangatkan diri. Yang ternyata rumah itu adalah tempat para elf, yaitu kurcaci Santa yang menyiapkan hadiah Natal. Kemudian mereka pun masuk ke dalam dengan menyamar menjadi elf. Lalu mereka melakukan pelatihan sebagai elf. Di sini para minions bukannya membantu tapi malah membuat kekacauan di sana. Hingga di situ ketua elf menugaskan minions membersihkan kandang rusa. Tapi yang terjadi mereka malah membuat para rusa kabur dan masuk ke dalam rumah Santa Claus. Tiba-tiba Santa pun datang untuk bersiap berangkat mengantarkan hadiah. Lagi-lagi minions malah membuat kereta rusa terbang tanpa membawa Santa. Dan akhirnya minions lah yang mengantarkan hadiah Natal tersebut. Nah, itu tadi alur cerita dari film Minions and More One. Gimana Sleeper? Seru banget ya cerita-cerita dari Minions dan juga karakter lainnya. Nah, dari kalian cerita mana nih yang paling seru? Komen di bawah. Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit. Happy nice dream and ciao.